Ya Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kami, Tuhan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan di dalam rencana Allah, Tuhan juga ingin kami mengambil peran. Hari ini melalui bagian firman Tuhan yang bercerita tentang rencana-Mu ya Tuhan, yang kekal bagi umat manusia. Kami rindu juga kami boleh melihat bagaimana kami ada bagian di dalam rencana Allah itu. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, memohon Tuhan sendiri yang menolong kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf kalau sepanjang khotbah ini, walaupun saya sendiri merasa tidak nyaman, saya harus masih tetap memakai masker. Ya, karena setelah 3 tahun berusaha mencegah, akhirnya 3 minggu yang lalu kami sekeluarga itu terkena COVID, begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, awalnya saya sempat jengkel gitu ya. Ini pelayanan lagi banyak gitu ya, sudah bulan Desember, kok saya kena COVID. Namun demikian, ya, saya boleh melihat ada satu pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Memang kami tidak menyampaikan ke banyak orang, hanya beberapa pihak yang tahu bahwa kami kena COVID ya, berkaitan dengan pelayanan. Tetapi namanya berita ya, rupanya sudah tersebar kemana-mana. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam kami masa isoman itu kami boleh melihat bagaimana kasih Tuhan itu kami rasakan melalui keberadaan daripada teman-teman dan juga jemaat sekalian. Ya. Selama masa isoman itu ada yang mengirimkan obat, vitamin, makanan gitu ya. Di Sungai Kerit kami, maksudnya di rumah tempat kami isoman gitu ya, ada burung gagak yang mengirimkan makanan setiap hari. Ya. Yang guru sekolah minggu pasti ngerti, yang jarang baca Alkitab nggak ngerti. Ya. Selama masa isoman istri saya hampir tidak perlu masak gitu ya, karena ada yang mengirimkan makanan ya. Dan saya rasa bukan sebuah kebetulan ya kalau saya kena COVID di bulan November kemarin, karena kemarin kan kita baru merayakan pergerakan 40 Days of Community. Saya boleh merasakan benar-benar bahwa GKI Anugerah, walaupun mungkin tidak seluruhnya, ya, kita ini sebenarnya satu komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa saya sempat kesal. Ya, kenapa kok saya kena COVID? Karena sesungguhnya saya punya rencana Bapak Ibu sekalian, ya, maksudnya begini, minggu itu saya kena COVID, seminggu berikutnya saya itu punya rencana, ya, di dalam kaitan pertukaran pengkhotbah Klasis Priangan, seharusnya tanggal, saya lupa, 21 kalau nggak salah waktu itu ya, saya seharusnya berkhotbah di GKI Pekanbaru. Ditugaskan di Pekanbaru mengingatkan saya tahun 2010 saya sempat ke sana di dalam PMK ya, persidangan majelis klasis ya. Itu pertama kalinya saya ke Pekanbaru dan baru sekali itu saja ya. Itu 12 tahun yang lalu. Dan seandainya saya berangkat ya, itu akan menjadi penerbangan saya yang pertama sejak masa COVID. Karena begitu COVID, saya hampir tidak kemana-mana, tidak keluar kota, ya. Kemudian pelan-pelan saya ke Jakarta, ya. Karena pelayanan, kemudian sempat ke Kota Malang, liburan dengan keluarga. Tapi saya belum sempat naik pesawat, ya. Dan itu harusnya adalah rencana saya naik pesawat pertama kali. Namun demikian, semua rencana saya gagal. Di situ saya belajar satu hal, bahwa ketika kita membandingkan rencana kita manusia
dengan rencana Allah, rencana manusia seringkali gagal. Benar bukan? Ya. Pengalaman COVID selama hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, membuktikan bahwa mungkin banyak hal yang kita rencanakan sebelum masa COVID, ya, sudah kita persiapkan dan semuanya gagal oleh karena COVID. Namun demikian, jika kita melihat rencana Allah, walaupun kadang kita melihat wah nggak mungkin terjadi, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Dan rencana Allah yang kekal sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah sudah merencanakan pada satu waktu Dia akan menyelamatkan umat manusia melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Putranya. Dan Bapak Ibu sekalian, bagian yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Matius pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Bagian ini biasanya seringkali kita skip, ya. Karena apa? Isinya nama-nama doang, ya, apalagi mulai ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16. Ya. Namun demikian kita bisa melihat ada satu karya Allah yang luar biasa melalui silsilah yang kita bisa baca yang disusun oleh Matius, silsilah daripada Tuhan Yesus. Saya mengajak kita melihat dua bagian saja, bagian pembukaan dan penutupnya, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-17. Saya harap Bapak Ibu sekalian nanti bisa membaca entah di handphone masing-masing, ya, ataupun Alkitab masing-masing, atau nanti di rumah untuk ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16. Bagian yang penuh dengan nama-nama. Saya akan bacakan ayat pertama. Firman Tuhan mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat dari silsilah Tuhan Yesus ini, sesungguhnya ada beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari, ya, dari silsilah ini, ya. Dan hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah sesungguhnya rencana Allah diawali oleh Allah dan digenapi olehnya. Dan rencana Allah itu progresif. Bapak Ibu sekalian, bagian ayat pertama di sini dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Kata silsilah di sini dalam bahasa aslinya adalah Genesis. Kalau kita bicara soal Genesis, apa yang keluar dalam pikiran kita? Kitab Kejadian. Ya. Kitab Kejadian mengarahkan kita kepada sebuah teologi tentang teologi penciptaan, di mana Allah memprakarsai sebuah penciptaan. Dan penciptaan yang pertama Allah lakukan dengan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya termasuk manusia. Dan Allah lah yang memprakarsainya. Allah lah yang memulainya. Namun demikian ketika di sini dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus atau Genesis atau genealogy of Jesus, ya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, maka Allah akan melakukan sebuah penciptaan yang baru. Ada ciptaan yang baru yang akan Allah lakukan di dalam kehidupan manusia, dan itu dimulai di dalam Kristus Yesus. Tuhanlah yang mengawali segala rencana yang dilakukannya.
Dan Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat ya di ayatnya yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan dari Babel ya kepada Kristus itu ada 14 keturunan. Ya. Kita melihat ada 14 masing-masing ya. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah betul dari Abraham ke Daud itu 14 keturunan? Apakah betul dari Daud ke pembuangan itu 14 dan dari pembuangan ke Babel ke Kristus itu adalah 14? Kalau dilihat jarak tahunnya ya, jarak antara Abraham ke Daud dengan Daud ke pembuangan itu berbeda. Lebih panjang Abraham ke Daud daripada ketika Daud ke pembuangan. Sesungguhnya ya, ada nama-nama yang mungkin di-skip, tidak dicatat oleh Matius. Dan Matius memang sengaja untuk menghilangkan nama-nama tersebut. Ya. Demi untuk menulis supaya ada 14 dan 14. Pertanyaannya kenapa harus 14 dan 14? Bapak Ibu sekalian, ada orang yang menafsirkan bahwa 14 ini ada kaitannya dengan Daud. Mengapa ada kaitannya dengan Daud? Karena Daud ya, di dalam bahasa Ibrani itu ditulis hanya 3 huruf. Bapak Ibu sekalian, itu ya. Dalet, waw, dalet. Ya. Karena orang Ibrani itu membaca hanya konsonan saja. Ya, dia tahu kapan memberikan vokalnya. Dan bagi orang Ibrani, ya, huruf-huruf pertama itu bisa menjadi angka. Ya. Dan ketika dikatakan dalet itu urutannya keempat. Ya. Sedangkan waw 6. Jadi 4, 6, 4. Berapa? 14. Ya. 14 Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika dikatakan bahwa 14 keturunan dari Abraham kepada Daud, ya. Kemudian dari Daud ke pembuangan 14 dan dari pembuangan ke Kristus 14, semua mengarah kepada Daud. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ya, Matius ingin mengatakan kepada pembacanya, Yesus Kristus itu adalah pewaris daripada tahta Daud. Dikaitkan dengan Daud artinya apa? Dia berhak mewarisi tahta Daud. Dan oleh karena itu dia bisa disebut sebagai Mesias Kristus yang diurapi. Karena keturunan Daud, pewaris tahta Daud itu akan diurapi. Dan ketika dikatakan Abraham, Daud, Babel, dan Kristus, sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana janji Allah itu digenapi kepada umatnya, ya. Kepada Abraham, ya, Tuhan berkata di dalam Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Inilah janji Tuhan kepada Abraham. Seluruh bangsa akan menerima berkat oleh karena engkau. Dan kepada Daud, Allah menjanjikan. Ya. Keluarga kerajaanmu, 2 Samuel 7 ayat 16 mengatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Inilah janji Allah kepada Daud, bahwa tahtanya akan kekal, bahwa raja yang terakhir adalah raja yang kekal. Ya, bahkan boleh dikatakan raja di atas segala raja. Tahta daripada Daud itu akan kekal selama-lamanya. Dan kepada orang-orang di pembuangan di Babel, ya, Tuhan berjanji, Ulangan pasal 30 ayat 3, bangsa Israel belum masuk ke tanah perjanjian, ya, Tuhan sudah membuatkan mereka akan dicerai-beraikan, tetapi mereka akan dikumpulkan kembali. Karena itulah firman Tuhan
maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau dan akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Inilah janji Tuhan kepada umat Israel yang diserahkan dalam pembuangan ke Babel. Dan berkaitan dengan Kristus, Tuhan sudah berjanji dalam Yesaya 11 ayat 10 mengatakan, maka pada waktu itu Taruk pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan mulia. Sesungguhnya Kristus adalah sang pewaris daripada tahta Daud. Ialah keturunan Isai. Dialah yang akan memerintah atas segala bangsa. Inilah janji Tuhan kepada umatnya di dalam rencana kekalnya itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat di dalam segala proses ini, ya, ada sebuah runtutan yang progresif. Apa makna progresif? Progresif itu maknanya ada sebuah kemajuan. Ya. Kemajuan bukan berarti tidak ada jatuh bangun. Namun demikian ada tahapan yang semakin baik dan semakin baik lagi. Kalau kita bisa melihat Abraham, ya, dipilih keluar daripada kaumnya, ya, untuk menjadi keturunan yang memberkati orang banyak. Daud dipilih untuk menyatukan suku-suku yang banyak di Israel untuk menjadi satu kerajaan yang kuat, yang puncaknya ada di dalam masa Salomo. Namun demikian karena ketidaktaatan bangsa Israel, Tuhan menyerahkan mereka, mencerai-beraikan mereka ke pembuangan. Mereka mengalami penurunan. Bahkan ketika Kristus hadir di dunia ini, itu bukanlah masa di mana Israel atau kerajaan Yehuda dalam masa kejayaannya. Mereka di bawah penjajahan Romawi. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan sudah tidak berfirman ratusan tahun. Tetapi dalam masa itulah Yesus Kristus, Sang Raja kekal itu, dilahirkan ke dunia. Rencana Allah itu progresif. Tidak selalu harus maju, ada jatuh dan bangun, tetapi menuju kepada sesuatu yang makin baik dan makin baik. Dan puncaknya adalah Kristus. Namun Bapak Ibu sekalian, ada pula yang menafsirkan mengapa Matius menulis 14 dan 14 itu berkaitan dengan periode. Ya. Bagi orang Israel, angka 7 itu adalah angka sempurna. Jadi 14 adalah 7 tambah 7, artinya berapa? 2 periode. Ya. Bukan presiden ya. Ini bukan kampanye ya. Bukan 2 periode kampanye. Ya. Tapi 2 periode 7 dan 7, sempurna. Kemudian 14 satu lagi adalah 7 artinya 2 periode lagi. Ya. Dan kemudian periode yang berikutnya 2 periode lagi. Ya. Kalau 2 periode 3 presiden ya. Oh bukan. Ini ada berapa semuanya total Bapak Ibu sekalian? 1, 2, 3, 4, 5, 6 periode. Dari Abraham, ya, kemudian sampai kepada Kristus lahir, ya, itu ada 6 periode. Dan ketika Kristus lahir, dia memasuki periode ke-7. Periode terakhir, periode penggenapan. Kristuslah penggenapan daripada rencana Allah. Dan penggenapan daripada rencana Allah itu adalah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu sekalian, seringkali kerajaan Allah itu disalah mengerti, baik oleh murid-murid Tuhan Yesus ataupun bagi kita sendiri. Ya. Banyak yang berpikir bahwa
kerajaan Allah itu berkaitan dengan wilayah. Oleh karena itu murid-murid ketika Tuhan Yesus bangkit dan akan naik ke surga bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apakah engkau akan memulihkan kembali kerajaan Israel?" Tetapi Tuhan berkata, "Engkau tidak perlu tahu waktu dan masa. Itu Tuhan yang menentukan." Pendeta Hendra Gemulia di dalam bukunya, ini baru terbit Bapak Ibu sekalian, saya juga baru baca, mengajarkan menyatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah kingdom of God, tetapi kingship of God. Memang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama-sama kerajaan Allah gitu ya. Cuma satunya kerajaan nyambung gitu ya. Cuma yang satunya lagi ke raja huruf besar an gitu ya. Tetapi maknanya beda. Yang satu adalah kingdom, yang satu adalah kingship. Kemudian lebih lanjut Pendeta Hendra Gemulia menjelaskan kingship of God yaitu kewenangan Allah sebagai raja. Artinya dimanapun kedaulatannya dijunjung tinggi, disitulah ia dirajakan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang wilayah, tidak bicara soal tempat, tetapi berbicara soal kedaulatan daripada Allah. Di mana kedaulatan Allah, kehendak Allah digenapi, disitulah kerajaan Allah telah terjadi. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita, bagaimanakah GKI Anugerah di tengah-tengah rencana Allah? Siapakah dari antara Bapak Ibu yang mengenali gedung ini? Boleh angkat tangan? Ya. Kalau yang angkat tangan artinya jemaat generasi lama. Ada yang malu-malu tidak mau angkat tangan, padahal saya tahu mereka tahu gedung ini. Ya. Ini adalah gedung sebelum tahun 2000, ya. Lebih tepatnya tahun 2002 ketika diresmikan, ya. Gereja kita masih disebut Gereja Gang Irsat nomor 5. Ya, karena kita masuknya harus lewat gang, ya, gangnya masih ada sampai sekarang. Ya. Dan kemudian atas berkat Tuhan, nah kalau yang ini kita tahu ya, ya nggak, kalau nggak tahu nggak keterlaluan ya, padahal kita ada di dalamnya. Ya. Tuhan memberkati gereja kita bisa membangun ya, kita bisa lebih bangga ya. Gereja kita bukan di gang, tapi di jalan raya, ya. Jalan raya yang paling aneh se-Bandung. Ada waktunya macet, ada waktunya bisa sepi, ya. Yang tinggal di sini pasti tahu. Yang nggak ngerti tanya sama yang tinggal di sini, ya. Bapak Ibu sekalian, saya membaca di dalam buku 70 tahun GKI Anugerah, ada satu hal yang menarik. Ada di halaman ke-74 itu, walaupun tidak ada tulisan halamannya ya. Itu ada kronik atau kronologi daripada GKI Anugerah. Ya. Mungkin nggak terlihat jelas di sini, ya, memang tulisannya kecil-kecil, ya. Tetapi ada milestone, ada batu loncatan yang terjadi di GKI Anugerah. Ya, ketika 100 orang keluar dari jemaat, ya, Hoim Tong waktu itu karena perbedaan bahasa tahun 49, ya, tidak punya tempat ibadah, ya, tetapi mau rindu bersekutu. Kemudian masih pakai nama Chinese Christian Church, ya, tahun 49. Kemudian tahun tanggal 7 Juni 1968, ya, gereja kita berubah menjadi GKI Anugerah. Oleh karena itu ulang tahun kita unik. Tanggalnya pakai yang nomor 2, ya, tanggal 7 Juni, tahunnya 1949. Tahun ini gereja kita sudah 73 tahun. Ya. Ini milestone yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam milestone itu kita bisa melihat dari jemaat yang tidak punya gedung gereja, kita punya gedung gereja. Gang Irsat nomor 5. Ya. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada kita tahun 2022.
8 Agustus, Gedung Sudirman. Dan sampai saat ini kita berada di dalam tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ya, what's next GKI Anugerah? Tuhan sudah memberikan gedung yang luar biasa, ya. Kapasitasnya 1.300, itu kapasitas yang luar biasa. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya waktu pandemi ada beberapa gereja yang tidak membatasi jumlah kehadiran pada jemaatnya, ya. Oleh karena apa? Oleh karena kapasitas gedungnya itu sangat besar dibandingkan jumlah jemaatnya. Ya. Jadi kalau kemarin kita membatasi jemaat, kita bersyukur, artinya apa? Jemaat kita cukup banyak. Ya. Namun demikian dengan segala fasilitas yang ada, apakah sudah cukup? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang kita harus kerjakan di dalam rencana Allah? Dan yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, adakah Allah menjadi raja dalam segala proses daripada perjalanan GKI Anugerah? Apakah kita mencari kehendak Tuhan di dalam segala perencanaan daripada gereja kita? Ataukah kita memfokuskan diri pada keinginan pribadi atau keinginan kelompok kita? Tetapi Tuhan mengatakan, carilah kehendakku. Dan kehendak Allah tidak dapat ditemukan tanpa kita mencarinya di dalam kebenaran firman-Nya dan di dalam doa. Oleh karena itu, kita melaksanakan 40 day of prayer. Kita melakukan 40 day of word, in word. Supaya kita boleh belajar bagaimana kita mencari kehendak Tuhan dan bagaimana kita menemukannya di dalam firman Tuhan. Dan sesungguhnya itulah makna daripada pemuritan yang sejati. Dan itu adalah menjadi kerinduan kita bersama setelah kita memiliki gedung ini. Kita mau membangun umat Tuhan di dalam pemuritan. Seringkali banyak perdebatan pemuritan ini itu. Sederhananya baca firman Tuhan, berdoa. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kita berdoa? Berapa banyak kita baca firman? 40 hari sudah dilatih untuk berdoa. 40 hari sudah dilatih untuk merenungkan firman Tuhan. Apakah kita berhenti di sana? 2-3 tahun yang lalu dan kita tidak melanjutkannya sampai sekarang. Saya cukup miris dengan kehidupan doa di gereja kita. Bayangkan jemaat kita 1.300 kalau hadir. Yang ikut doa tidak lebih daripada 20 orang untuk doa hari Selasa. Itu pun online. Gak usah datang, gak usah hujan-hujanan. Hanya 20 orang yang hadir. Doa pagi masih mending, ya. Sekitar 40 orang. Ya, itu pun sebagian besar majelis. Majelisnya juga nggak semua. Ya. Banyak yang ngomel ke saya, gereja kita banyak kegiatan. Saya tanya siapa yang bikin kegiatan? Dari sebelum saya datang ke Anugerah, MPD sudah ada. Saya dulu diminta bertanggung jawab atas MPD, atas doa. MPD sudah ada, doa pagi sudah ada. Jumlahnya tidak bertambah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tidak ada kerinduan kita untuk berdoa. Kalau kita nggak rindu berdoa, saya nggak percaya Bapak Ibu juga rindu untuk baca firman Tuhan. Kita banyak alasan. Ada yang bilang, aduh doanya nggak enak, nggak nyaman. Ikut di gereja lain berjam-jam bisa enak. Anda berdoa cari kenyamanan Anda atau mencari kehendak Tuhan? Saya nggak mengatakan kita tidak harus memperbaiki pola doa kita.
Tetapi apa yang kita cari? Kehendak Tuhan atau kenyamanan diri sendiri? Kalau kita cari kehendak Tuhan, kita bilang kita mau merajakan Tuhan. Jangan menikmati keadaan gereja ini ya dengan keinginan saudara. Tetapi berdoalah. Apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Bapak Ibu sekalian, selain rencana Allah itu diawali dan digenapi olehnya dan bersifat progresif, rencana Allah itu juga melibatkan manusia yang terbatas. Kalau kita melihat silsilah daripada Tuhan Yesus, ada nama-nama yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ya, ada nama-nama pahlawan iman yang kita mungkin sudah kenal. Ada Abraham, ada Ishak, ada Rut, ada Daud. Ya, orang-orang yang dikatakan bapak orang beriman, sahabat daripada Allah. Ya, tercatat di dalam bagian ini. Namun demikian juga ada orang-orang yang reputasinya abu-abu. Maksudnya dianggap orang baik juga boleh, tapi ada cacatnya juga. Seperti Tamar atau Rahab. Mungkin kita lebih jelas soal Rahab. Ya. Rahab membantu para pengintai ya, untuk menyembunyikan mereka ketika dikejar-kejar oleh pasukan Yeriko. Namun dia adalah seorang prostitusi. Baik, tapi karakternya juga enggak sempurna-sempurna amat. Di dalam silsilah ini kita juga melihat nama-nama orang biasa. Ya, ada Hezron, tuh saya aja bacanya susah ya. Hezron, maaf. Ram, Nahason, dan Akim. Ya, yang mungkin Bapak Ibu baru baca namanya hari ini karena kita jarang baca Alkitab. Ya. Namanya tidak tercatat di bagian yang lain, hanya ada di sini. Ya. Ada juga nama raja yang jahat, yaitu Manasye dan Amon, yang membuat bangsa Israel jatuh di dalam dosa penyembahan kepada berhala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bikin silsilah, ya, yang jelek-jelek atau yang bagus yang dimasukin? Yang bagus ya. Tapi Matius justru menuliskan Raja Manasye dan Amon yang adalah raja yang jahat. Sementara ada beberapa nama raja yang baik, yang taat kepada Tuhan, dia tidak mencatatnya. Mengapa demikian? Karena Allah bisa memakai siapa saja untuk menggenapi akan rencananya. Seorang sarjana Alkitab, ya, Criner, ya, saya terjemahkan bebas, mengatakan demikian. Karya Allah dalam sejarah tidak dibatasi oleh kegagalan dan dosa manusia. Dan Allah berkarya melalui manusia biasa, seperti halnya Allah memakai segala macam manusia untuk menghadirkan anaknya di dunia. Sekarang Allah memakai segala macam manusia untuk memenuhi kehendaknya. Dan ini yang penting, Allah mau memakai Anda. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan memakai orang yang imperfect untuk menyempurnakan karya keselamatannya di dalam dunia. Tahun 2010, ya, rupanya tahun 2010 saya banyak jalan-jalan Bapak Ibu ya. Saya dapat kesempatan untuk study tour ke kota Beijing ya selama 3 minggu. Ya. Dalam kesempatan itu saya mendapatkan kesempatan boleh mengunjungi beberapa tempat, ya. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu? Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya bird nest stadium, ya, stadion sarang burung.
Kenapa dinamakan sarang burung? Karena modelnya kayak sarang burung. Dan yang luar biasa, gedung ini, stadion ini, ya, itu dibangun untuk Olimpiade musim panas 2008 kalau nggak salah, ya. Dan ternyata tahun 2022 ini, mungkin dalam bulan-bulan ini akan diadakan Olimpiade musim dingin di sana, ya. Menurut catatan, kapasitasnya itu 80.000 orang, dapat menampung 80.000 orang. Saya coba banding-bandingkan, kalau Gelora Bung Karno itu 7.700. Dan kemudian stadion Indonesia yang paling besar sekarang, yang paling baru adalah Jakarta International Stadium, JIS. Itu 8.200. Ya, kurang lebih lah. Ukurannya segitu ya, kalau Bapak Ibu ingin mencoba melihat. Tetapi yang menarik perhatian saya bukan modelnya, ya, bukan juga kapasitas daripada gedung itu. Tetapi ketika saya berjalan di dalam stadion itu, saya melihat foto-foto seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Foto siapa ini? Ini adalah pekerja konstruksi yang membangun gedung ini. Saya lupa itu ada namanya atau enggak ya. Tetapi namanya saya enggak ingat. Ya. Dan kemudian saya searching di internet, ternyata ada 17.000 orang, ya, pekerja konstruksi bangunan, ya, yang membangun akan bird nest ini. Ya. Desainernya ada namanya, ya, arsiteknya ada namanya. Tetapi 17.000 orang yang membangun ini, ada namanya nggak? Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat. Ya. Dan latar belakangnya mungkin berbeda-beda. Ada yang orang baik-baik dari kampung, ingin memenuhi kebutuhan keluarga, kerja ke Beijing. Tapi mungkin ada residivis, ya, ada orang yang latar belakangnya kurang baik, atau orang biasa-biasa saja. Namun dalam segala macam karakter mereka, mereka telah membangun gedung ini. Mereka mengambil peran bagian di dalam pembangunan gedung ini. Sekarang pertanyaan saya, GKI Anugerah di dalam kehendak Allah, di manakah peran kita sekalian? Saya sengaja memilih foto ini, ya, karena foto ini sebenarnya kumpulan daripada jemaat-jemaat GKI Anugerah. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalau hadir kebaktian itu sekitar 1.300, ya. Dulu kita pernah 1.800, termasuk bajem, ya, dan posjem kita. Kalau kita melihat jemaat yang tercatat, Bapak Ibu sekalian, ya, hari ini kita membaptiskan beberapa saudara-saudara kita dan juga ada atestasi. Nomor urutnya sudah 4.400. Jadi saya bingung ya bacanya. 4.494. Ya. Banyak loh itu, Bapak Ibu. Kalau dikurangi yang sudah meninggal mungkin sekitar 3.500. Ada yang tinggal di luar kota, ada yang nggak tahu kebaktian sekarang kemana. Ya. Paling tidak ada 1.300, 1.500 yang masih tinggal. Namun demikian di jemaat yang 1.000 lebih itu, betapa sulitnya mencari pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Berapa bulan ke depan kita akan memilih majelis. Ya. Kemudian ada juga pemilihan pengurus. Memilih majelis, mencari majelis tidak mudah. Beberapa orang saya ajak bicara, diskusi. Yuk ikut dalam kemajelisan. Rasanya saya bukan peran saya lagi di kemajelisan. Ada yang berkata, saya nggak ada kontribusinya. Ada lagi yang alasan-alasan lain. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang menentukan peran? Ya, kita atau Tuhan? Siapa yang mengukur kontribusi daripada Bapak Ibu sekalian? Kita atau Tuhan?
Kalau Tuhan memanggil Anda untuk melayani, jangan sampai engkau menolaknya. Allah bisa memakai siapapun, memakai hamba Tuhan majelis untuk memilih Anda untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau itu tuh kehendak Tuhan, beranikah engkau menolaknya? Ada majelis penghubung yang berbicara kepada saya, sebentar lagi pergantian pengurus, nggak gampang cari pengurus. Dari 1.300, 3.500 yang tercatat, cari puluhan orang aja nggak mudah. Guru-guru sekolah minggu kita sudah senior bertahun-tahun, ya, tidak ada yang menggantikan. Miris, saudara. Beberapa minggu yang lalu, rekan-rekan tim ibadah membuka meja, bertanya siapa yang mau melayani. Saya tanya, berapa orang yang daftar? Cuma 4. Cuma 4, saudara. Itu pun yang pernah pelayanan sebelumnya, 1-2 orang. Dari sekian banyak, mengapa begitu sulit mencari pelayan-pelayan Tuhan? Allah bertanya kepadamu, apa peranmu di gereja ini? Jangan hanya sekedar datang, berbakti kepada Tuhan. Kalau senang-senang, gathering, datang. Begitu pelayanan, sekedengnya, ntar weh. Giliran bertugas, nanti dulu. Kang tahu duluan. Tuhan bertanya, di manakah engkau ketika Tuhan menanyakan peranmu? Jika Allah bertanya, memberikan tugas kepada Anda, beranikah engkau menolaknya? Allah ingin setiap kita mengambil peran kita masing-masing. Karena itu saya menantang jemaat sekalian, sepulang daripada ibadah ini, berdoalah kepada Tuhan, bertanyalah kepadanya. Yang punyai akan rencana kekal terhadap dunia dan tentunya terhadap gerejanya. Di manakah Tuhan ingin kita berperan di dalam gereja Tuhan ini? Ya. Jangan yang pelayanan itu lagi. Ya. Jemaat segini banyak kok susah. Mari berdoa. Tanyakan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini kita akan menyaksikan beberapa saudara-saudara kita yang akan menerima baptisan dan sidi. Dan juga ada yang atestasi. Baptisan adalah tanda kita percaya kepada Tuhan, pengakuan iman kita kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan sesama jemaatnya, dan juga di hadapan iblis. Namun demikian baptisan juga menandakan bahwa rekan-rekan ini akan terhisap di dalam keluarga besar GKI Anugerah. Anda akan masuk di dalam sejarah 70 tahun lebih GKI Anugerah. Menjadi pertanyaan, apa peran saudara-saudara sekalian? Doakan itu. Dan setiap kita yang hadir di sini, mari kita membantu rekan-rekan kita yang baru ini untuk mereka melihat peran Allah di dalam GKI Anugerah.